gimana pelajaran hari ini? Aduh, tadi pelajaran apa sebelum ini? Tadi jam pertama itu pelajaran IPA. Oke lah, kalau perasaannya hari ini lagi senang, sedih, apa kecewa, apa gimana? Ada senangnya, ada sedihnya sih. Senangnya, ada sedihnya. Tapi istirahat seru nggak tadi? Iya. Tapi sehat toh? Alhamdulillah sih. Kira-kira ada keperluan apa nih Mbak Santika menemui Bu Ami hari ini? Aku mau punya lagi itu lagi ada masalah sama dia. Oke, Mbak Santika ada masalah sama temennya. Teman sekolah atau teman di luar sekolah? Teman sekolah. Oke. Nah, sebelum nanti Mbak Santika cerita, Bu Ami mau buat perjanjian waktu dulu nih sama Mbak Santika. Kalau kita akan mengadakan namanya konseling individu. Nanti Mbak Santika cerita, langsung Mbak Santika ke Bu Ami gitu. Nah, dengan konseling individu itu ada beberapa asas yang harus diikuti. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi Mbak Santika silakan bercerita semua rahasia Mbak Santika dengan nggak usah takut. Jadi diceritakan semuanya, nggak perlu takut terbongkar kepada orang lain karena Bu Ami akan menjaga kerahasiaan dari ceritanya Mbak Santika. Yang kedua, ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Santika itu nanti datang ke sini untuk bercerita dengan Bu Ami itu secara sukarela, tanpa ada paksaan teman, tanpa ada paksaan orang tua, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga, ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi nanti Mbak Santika silakan bercerita itu secara sukarela, secara apapun yang ingin diceritakan saja. Dan yang keempat, ada namanya asas moral. Dan nanti silakan Mbak Santika itu bercerita harus sesuai dengan moral dan norma yang berlaku, itu ya. Jadi tidak boleh yang nanti kegiatan kita ini harus sesuai dengan moral dan etika dan norma yang berlaku. Nah, Bu Ami buat perjanjian waktu dulu nih untuk konseling individu kali ini. Bu Ami ada waktu 50 menit, kira-kira cukup nggak? Masih cukup. Oke, berarti nanti kalau misalnya 50 menit ternyata belum cukup, nanti kita bisa sambung untuk kita buat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Gitu ya Mbak Santika ya. Oke, sebelum Mbak Santika cerita, Bu Ami akan mengerjakan dulu untuk poin-poin yang nanti Mbak Santika ceritakan biar Bu Ami sambil catat gitu ya. Oke, Mbak Santika tadi katanya bermasalah tentang pertemanan. Coba ceritakan masalahnya itu seperti apa. Jadi kan awalnya waktu MPLS itu aku sempat dekat sama 2 teman. Jadi selama 6 bulan aku dekat sama mereka gitu. Terus kemarin awal tahun aku mau kelanjutan OSIS. Jadinya kan harus ada konflik sama pembina OSISnya juga. Itu tiba-tiba tuh mereka kayak ngejauh gitu, aku nggak tahu kenapa. Terus kemarin habis pulang tekan, aku coba buat ngobrol-ngobrol lagi, tapi ternyata mereka tuh kayak udah nggak peduli gitu Bu. Ternyata mereka ada kayak circle pertemanan baru di kelas. Jadi di kelas mereka deket sama orang lain. Kalau dibilang aku masih ngobrol sama mereka atau enggak, aku masih ngobrol. Cuman kalau buat yang deket kayak dulu waktu sebelum awal tahun itu beda jauh itu. Terus? Itu tuh waktu itu sempat kita ada masalah, kan aku bilang ke mereka kayak aku ada salah apa enggak, kalau ada bilang aja. Tapi mereka malah diemin aku di grup itu. Berarti kalian tuh punya grup yang sama 3 orang. 3 orang itu ada grup. Tapi ternyata mereka berdua itu satu kelas, beda sama kamu sendirian. Enggak sekelas. Berarti 3-3-nya satu kelas semua. Iya. Terus yang 2 itu sekarang punya circle sendiri di kelas. Iya. Dan kamu nggak ikut circle itu. Enggak. Oke. Terus ketika ngobrol bareng itu, ketika kamu ngomong kan tadi kamu katanya tanya, aku ada salah apa? Gitu terus temennya balas apa? Mereka awalnya gini, tapi aku tetap bilang aku ada salah apa. Mereka bilang kalau misal aku tuh jarang ada waktu buat main gitu-gitu. Karena itu ya ibu aku tuh sekarang dulu kan sebelum puasa itu pulang jam 3. Jam 3 tuh aku tuh sampai rumah itu masih ada latihan buat taekwondo dan segala macam juga. Terus malamnya ada latihan lagi, ada les juga. Jadi kan kayak
waktunya kan itu ya terbatas sedikit ya. ya. Kalau dibuat main kan ya gimana ya Bu, kayak kurang juga waktunya, karena kalau main sama mereka itu kadang dari pulang sekolah sampai jam setengah 5, jam 5 itu di waktu-waktu gitu biasanya aku ada les. Lesnya di luar sekolah. Iya, di luar sekolah. Terus biasanya tuh aku baru selesai aktivitas tuh jam setengah 10. Itu habis pulang taekwondo tuh biasanya jam setengah 10 tuh baru sampai rumah. Belum aku istirahat dan jalan segala macam. Terus apalagi ketambahan sama kegiatan OSIS juga kan. Terus mereka malah bilangnya aku tuh jarang ada waktu. Terus mereka bilang kalau aku tuh nggak bisa beli waktu. Mereka juga bilang kayak kalaupun aku punya teman, aku nggak akan punya teman yang benar-benar teman, karena aku nggak bisa bagi waktu, apalagi kayak Membuat teman baru, iya, cerita baru gitu ya. iya. Terus habis itu ya sampai sekarang masih ngobrol, cuman kayak bahas-bahas pelajaran aja. Terus kemarin sempat uang temanku tuh ada yang hilang beberapa kali, dan kejadiannya tuh ada kita bertiga. Jadi salah satu dari kita tuh ada yang uangnya sering hilang, tapi dalam keadaan kita bertiga gitu loh Bu. Nah itu sempat 100.000, 50, udah bilang ke wali kelas juga udah ngecek di CCTV, tapi itu di CCTV kelas tuh nggak ada kayak hal yang aneh juga itu, nggak ada kayak Ada yang ngambil gitu nggak ada, karena kayak jalan biasa aja lah. Wali kelas itu kayak merasa itu kayaknya temanku yang teledor. Terus aku waktu itu sempat uangnya hilang lagi, tapi mereka berdua uangnya hilang dalam tasnya temanku itu waktu siang sebelum dekor kelas. Jadi Jumat kita mau dekor kelas buat acara P5 lomba. Buat acara P5 itu apa namanya, mereka tuh keluar berdua buat ke rumah si temanku yang satunya. Tapi itu aku tuh nggak di kelas sendirian itu, aku di kelas juga banyak orang, aku juga ngobrol. Tapi ada satu saat aku sendirian, aku cuma di meja aja. Itu terpantau CCTV padahal. Terpantau CCTV. Itu kan jadi letaknya kayak aku di depan paling pojok deket pintu, mereka tuh berdua di belakangku duduknya. Aku situ masih ngerjain tugas P5 menggambar. Habis itu mereka wali kelasku datang, teman-temanku yang lain juga datang, mereka juga datang Ibu. Terus dia ngecek di tasnya nggak ada uang waktu balik jajan. Padahal tuh ada posisinya di dalam tas tuh ada uang 20 ribuan gitu, tapi aku nggak tahu itu. Terus mereka langsung tanya, kan ada yang duduk di sini nggak? Sebelumnya aku sempat duduk di situ buat ngambil charger. Tapi apa itu? Yang ambil charger? Aku, tapi di dalam keadaan rame, nggak aku sendirian, aku juga lagi ngobrol sama teman-teman yang lainnya. Jadi aku ngambil charger, aku bilang ke temanku yang satunya kayak, aku pinjam chargernya ini ya, tolong bilangin. Temanku juga udah bilang, oh iya aku bilangin gitu. Terus aku ngecas handphone, aku keluar, aku jajan, aku masuk lagi. Terus mereka udah kayak nyari-nyari uangnya gitu. Terus akhirnya mereka bilang ke wali kelas, yuk minta bukan CCTV. Pada saat itu aku tuh nggak tahu letak komputer CCTV di mana. Aku bilang yaudah sih, kalau mau bilang aja. Lagi pula kan nomor CCTV-nya nyala, tapi nggak tahu karena BK kan udah tutup. Jadinya kalau mau lapor ke BK kayaknya nggak bisa, besok aja kali ya. Aku bilang gitu. Mereka bilang sekarang uangnya mau tak buat jajan soalnya gitu. Terus akhirnya bilang ke wali kelas itu kan emang sering ngecekin CCTV buat lihat uangnya si dia hilang atau enggak ya kan Bu. Tapi tuh wali kelas agak capek gitu loh Bu, kalau disuruh CCTV terus kan. CCTV itu ada di ruang kepala sekolah, jadi kalau CCTV-nya saatnya jam kelima dimulai. kepala sekolah juga mesti lihat kan Bu. Jadi takutnya kalau emang kelas kita bermasalah kepala sekolah tuh kena. Akhirnya udahlah kita besok dilihat. Pada saat itu mereka berdua tuh udah bad mood banget. Terus aku ajak jajan keluar dulu, aku jajain, udah aku jajan segala macam. Terus besokannya itu
berangkat cuman di pagi aja karena siangnya aku sakit terus aku pulang. Jadi uang kas aku kasihin ke teman-temanku sama wali kelas. Aku nggak megang uang kas. Kamu berdarah seperti itu kelas? Iya, aku nggak megang uang kas ibu. Terus apa namanya? Aku nggak megang uang kas. Besokannya aku nggak berangkat lagi. Pagi-pagi ditelepon sama wali kelas, kenapa nggak berangkat? Uang kasnya kok tinggal segini. Tapi aku bilang, udah ibu udah aku taruh di situ semua. Tapi wali kelasku bilangnya kalau temanku cuman aku kasih uang 300.000, padahal yang di dompet itu tuh 1 juta lebih. Jadi kan kalau buat dekor kelas 300.000 kan nggak cukup ibu, kasih semua. Terus wali kelasku bilang, bukan ini kok uang tinggal segini, yang 600.000-nya kemana? Gitu tuh mamaku kan tahu karena teleponnya pakai HP mamaku. Terus mamaku kayak udah stres banget karena itu 600.000 lebih di tangan aku, mesti kan nanti kan kalau ngecek CCTV juga bakal bermasalah. Itu mamaku marah-marah sama aku seharian. Terus besokannya aku berangkat, aku jelasin ke wali kelas aku. Terus sebelum dijelasin tuh aku sempat lihat CCTV sama dokumenter. Aku minta tolong buat dibuka CCTV-nya. Di situ tuh kelihatan kalau misal aku tuh udah ngasih dompet tasnya ke temanku dan aku nggak pegang lagi kecuali waktu pulang setelah dekor kelas. Ketika kamu ngasih dompetnya itu kan udah ada isinya atau enggak? Temennya disuruh ngecek nggak? Ini isinya berapa gitu atau Dia cuma kamu tahu aja yang dia suruh ngecek, aku suruh dia ngecek, cuman dia kayak udahlah gak usah, kayak langsung dimasuk awalnya di meja. Terus aku lihat lagi di CCTV aku disuruh ke tas. Udah habis itu aku nggak pegang uang kas lagi, aku pegangnya tuh baru sore setelah kita dekor tuh aku baru uangnya diminta aku lagi. Aku dekor itu tuh sempet dicaci maki sama temenku gara-gara aku tuh nggak bantuin, padahal saat laki-laki tuh Jumatan, cewek-cewek yang di kelas tuh pada bersihin kelas bu, bertiga doang, aku, Kinan sama Dita. itu yang circle kamu bukan? Bukan, itu aku cuma bersihin sama mereka bertiga. Aku bersihin, aku naikin meja sama kursi. Itu waktu guruku wali kelas bilang langsung dibersihin aja, nggak usah nunggu yang lain, karena tinggal dekor. Udah aku bersihin segala macem, malah dibilangnya waktu aku beli jajan keluar, dibilang sama teman-teman lakiku tuh kalau aku tuh nggak kerja. Padahal kan mereka kan dikasih waktu sampai jam 1, malah mereka baru jam 2. Jadi kan malah banyak banget kan bu. Terus tuh waktu lihat CCTV juga, terus dari temenku itu ngelihat di CCTV, minta tolong ke Pak dokumenternya buat diulang waktunya, buat lihat waktu kejadian mereka udah pergi. Dan itu kelihatan jelas bu, kalau misal aku tuh lagi ngobrol sama teman-temanku yang lainnya di mejanya mereka buat ambil charger. Aku juga udah kayak ngeliatin itu, terus aku bilang gini, aku tuh udah bilang ke si itu buat bilangin ke kamu kalau misal aku pinjam charger, tapi dia bilangnya si itu nggak bilang ke aku. Terus mereka tatap-tatapan, terus kayak aku tuh tipikal orang yang bisa ngerasa gitu loh. Ketika dia itu kayak merasanya kamu di kayak digimanain gitu. Iya, itu tuh kayak udah deh, udah lupain aja. Terus pas pulangnya itu pas mau ngajak mereka main, tapi mereka malah kayak enggak aku nggak mau main. Udah nggak main, ternyata mereka bikin status di WA mereka lagi main ke prinsip di sana. Terus aku berdua tau itu? Iya. Atau sama circle yang baru? Enggak, berdua, masih berdua. Terus waktu awal tahun aku masuk pelantikan OSIS, waktu masih pelatihan PPDB buat upacara pelantikan OSIS, itu mereka tuh udah ngejauhin aku, kayak aku ajak main mereka nggak mau, malah bilangnya kayak kamu tuh mau jadi OSIS harus bisa ngatur waktu, bilangin gitu. Tapi terus besokannya habis pelantikan aku ditanyain sama temenku kayak, Cang, kok kamu diajak main nggak pernah mau? Terus aku bilang, kapan kamu ngajak aku main? Terus dia bilangnya bukan aku yang ngajak main, terus si itu sama si itu tuh ngajak aku main tapi aku nggak pernah mau. Aku bilang, bahwa aku sering ngajak mereka main waktu luang kok, tapi mereka nggak mau. Terus dia bilang, kemarin mereka bilang sama kita nggak gitu kok, mereka bilangnya kalau mereka ngajak main kamunya nggak mau karena ada keperluan yang lain-lainnya. Terus aku kan tipikal orang yang gampang bergabung bu. Aku kebetulan tuh ada temen laki
lagi beda kelas 2 orang. OSIS juga itu. Iya, OSIS itu kita sering main juga. Kalau main OSIS kita sering yang kayak kita satu tim gitu. Aku sering ngobrol sama mereka. Terus habis itu apa namanya, aku diginiin sama temenku, cek kok kayaknya sekarang kamu mainnya sama mereka berdua terus sih, sama kitanya enggak. Aku bilang, aku nggak tahu kalian ke waktu kapan. Terus aku bilang, coba nanti siang ya. Terus dia bilang nanti siang, oke nanti siang pulang jam 4:30, udah janjian. Aku kan rumahku lumayan jauh dari sini. Yang kalian, yang mereka juga, kalau mereka rumahnya deketan nggak yang berdua? Enggak, tapi kalau kalian deket, cuman kalau terlalu deket banget tuh enggak. Kalau kamu yang paling jauh dari antara bertiga itu? Iya, aku yang paling jauh, karena kan rumahku kan jauh kan, terus sekitar 20 menit. Apalagi kan aku punya adik 2, jadi mamaku tuh harus ngatur waktu juga. Jadi kayak aku tuh harus ancang-ancang pulang jam segini gitu, biar bisa ngatur waktunya. Terus aku udah bilang pulang jam 4:30, mereka malah pulang duluan. Habis pulang sekolah tuh mereka bilangnya mereka pusing atau gak ada waktu. Aku terus bilang, aku udah bilang ke mamaku. Mereka bilangnya, ya udah kamu pulang maksim aja gitu. Ya udah aku pulang maksim sampai rumah tanya mamaku, kenapa nggak jadi main? Iya soalnya pada nggak bisa. Mama aku bilang gini, nah gimana toh kok gak jadi, kamu malah ngeluarin uang padahal kan nanti bisa mama jemput kalau kamu pulang tepat waktu gitu. Terus Sama temanmu berarti sampai sekarang juga masih renggang itu sama yang iya. berdua? Terus awalnya kan aku duduknya sama salah satu dari mereka, terus dia malah pindah tempat duduk, jadi tukeran gitu loh Bu. Jadi aku sama temen yang salah satunya itu, aku duduk sama temen salah satunya itu. Terus si dia tuh bilang gini, Chan kok kayaknya kamu dijauhin, aku bilang Mungkin gini. ada salah satu temanmu yang merasa ya, Iya. kalau kamu sama yang bertiga itu tuh kayak Dijauhin. udah nggak deket lagi. Iya. Gitu. Oke. Terus aku bilang iya, nggak tahu mereka kenapa gitu, mungkin akunya yang kurang atur waktu. Terus aku coba habis konfir yang mereka bilang kalau aku nggak ada waktu itu, kita sempat baikan lagi, sempat main lagi, tapi cuma dalam 1 minggu mereka ngejauhin aku lagi. Karena Berarti pernah balikan deket lagi? pernah, tapi mereka udah di circle-nya itu, jadi kayak kita baikan dalam keadaan mereka udah ada di circle itu Kenalan juga. juga. Nah, itu circle-nya berapa orang yang baru itu teman-teman? Banyak gitu, tengah kelas cewek. Tapi kamu nggak ikut ke dalam circle itu? Enggak. Nah itu ya sempat baikan lagi, tiba-tiba ada masalah lagi, yang nggak tahu kenapa. Terus aku udah bilang ke mereka kenapa, terus ternyata mereka tuh waktu mereka belum jemput, aku ada kegiatan OSIS, kita pulang. Waktu mau pulang tuh aku ada main sama temenku dulu, karena aku diajak sama yang 2 beda kelas itu. Aku diajak main dulu, ya oke lah. Aku bukan gimana, aku tipikal orang yang kalau udah merasa deket aku nggak apa ya, nggak peduli mau uangku keluar seberapa gitu. Kayak aku royalin aja. Iya, aku royalin aja, asalkan aku tahu kok mereka baik. Terus mereka bilang, kemarin aku lihat, aku kalau di itu kebanyakan aku emang yang ngeluarin uang. Aku ditanyain gini, kemarin aku lihat kamu sama si mereka berdua yang beda kelas itu, kamu ngejain mereka ya? Terus aku bilang, iya kemarin soalnya kayak mereka kan deketin aku, jadi aku mau kayak ngasih apresiasi juga. Terus dia bilangnya, kok mereka kamu jajain sih Chan, kita udah lama bukan kerjaan, padahal baru 1 minggu yang lalu mereka aku jajain salah satu pendapatan buat ngerayain tahun aku. Tapi cuma bertiga itu yang lain ulang tahun aku tuh bertiga atau ada orang lain? Enggak, bertiga. Bertiga Pak itu. Dan yang berdua itu sama kamu saja. Aku bilang, yaudah besok kapan-kapan aku aja. Tapi mereka kayak, gak mas gitu. Aku kayak, masa gitu aja mas sih? Padahal kan mereka kan yang paling banyak dikenal kan mereka. Jadi kenapa mereka harus cemburu sama yang lain? Kan gak semua uang pun mesti mereka semua kan dulu. Terus kemarin beberapa minggu yang lalu aku juga ajak mereka buat makan di OT dekat sini buat sebelum puasa gitu. Mereka bilangnya nggak bisa, ada acara. Ya udah aku kayak ya udah masalah gitu. Akhirnya aku sama teman yang lainnya susah udah. Terus Itu yang OSIS juga bukan? Yang teman OSIS
OSIS, aku udah sama mereka juga. Habis itu aku tuh habis latihan paduan suara jadi kayak kesini yuk mau nggak, oh ya bisa gitu kita main. Terus aku bikin status mereka tanya sama siapa tuh Chan, aku bilang sama temen OSIS. Terus dia bilang kok nggak ajak kita, aku udah bilang kemarin aku ajak kalian nggak mau, katanya ada acara. Ya kan kemarin, sekarang enggak. Udah bisa aja kita cari waktu buat buka bersama gitu. Waktu itu mereka satu circle itu pernah ngejalan aku nggak tahu kenapa pokoknya Kalau yang di kelas. iya itu sampai jalan aku sampai bener-bener aku nggak tahu kalau harusnya tugas ke siapa karena kan sering berdispen aku nggak tahu lagi mau tanya ke siapa akhirnya aku tanya ke teman sebelah gitu dia bilang oh iya tugasnya ini berarti kan kayak oke aku harus ada teman gitu. Terus kemarin ada lomba PK Sembar juga itu aku di situ kan jadi yang bukan kamera aku ditanyain mereka kan kamu kok kemarin lomba nggak ngajak kita sih kalau kamu udah bilang mau ngajak kita kata lomba aku bilang aku nggak ngajak itu dipilih terus mereka bilang kamu tuh bilang gitu ke dokumenter buat ajak kita sekalian. Terus aku bilang gak bisa, itu emang dipilih, aku gak milih. Terus dia bilang udah terserah gitu lagi. Terus ya udah kita akhirnya kayak oke lah ambil lagi. Terus kayak 5 bulan kemarin kita satu kelompok jadi dekat, aku nggak terlalu dekat banget. Jadi aku kayak ya kayak kelompok pada umumnya itu nggak dulu sangat jaim gini. Terus habis itu habis kelompok lanjut lagi. Aku sempat bingung kenapa gitu, kenapa harus renggang. Kamu tanya lagi nggak? Aku nggak mau nanya lagi karena terakhir nanya itu dikasih long text itu dia tuh kayak bilang kamu tuh gak akan punya temen yang benar-benar temen karena kamu tuh gak punya waktu. Terus aku dibilang juga kan terlalu fokus ke masa depan, gak ingat yang lainnya. Terus aku sempat dibilang gini, kamu gak akan punya cowok karena kamu aja gak punya waktu sama temen, gimana ada waktu sama cowok. Kalau punya pun aku tepuk tangan gitu kan udah terlanjur sakit hati teman-teman. Jadi aku nggak tanyain, aku pesahin gitu aja. Terus kemarin aku sempat kemarin temen itu ke UKS siang salah dari mereka tuh aku teman ke UKS karena sakit. Di UKS tuh aku nemu uang berapa ya 14.000, 9.000 gitu mungkin ada 5.000 sampai 2.000 nya. Itu aku bilang ini uangnya nanti aku kasih ke Dewi aja ya. Dia bilang gak usah, gak wis, ambil aja. Aku bilang janganlah, jangan diambil. Terus dia bilang terserah kamu. Dia tidur aku di situ masih ngerjain tugas di UKS. Di UKS kan gak ada CCTV bu, jadi kayak aku ngerjain tugas dia tidur. Dia bangun dia tanya Chan jam berapa, aku bilang oh ini istirahat aku lapar pengen makan, kita keluar. Terus sampai di koperasi uangnya dia hilang lagi 23.000. Dia tanya kamu buka HP ku ya, aku bilang enggak, HP-nya dia aja. Jadi posisi tidur miring menghadapnya ke aku, HP-nya itu tuh di tangannya, jadi kayak dipegangin banget. Gimana aku mau ngambil, orang bangun tidur aja masih ada tangannya. Itu dia bilang gak usah bohong, ngambil kan. Aku bilang enggak, beneran gak ngambil, aku juga tahu. Terus dia marah, dia pergi. Dia cerita ke circle-nya, terus aku ditanyain ke circle-nya lagi, kan kamu kemarin yang mengambil uang kas kamu kan. Aku bilang bisa aku. Terus iya uang kas uang kamu kan yang pakai, kamu tuh banyak uang dari mana gitu. Aku bilang dari mama aku lah, aku juga orangnya tuh kalau di rumah jarang jajan, jadi kan uang yang terusnya buat di rumah aku nggak pakai jajan, buat aku yang di sekolah. Mereka bilang aja kalian kamu yang ngambil. Terus aku
kayak mikir kenapa masalah uang kas yang udah lama tiba-tiba diungkit, padahal dia dari CCTV juga aku nggak ada ngambil. Terus habis itu ya udahlah aku lupain semuanya. Terus baru kemarin aku ngitung uang kas lagi depan mereka dapat segini, terus bilang kayak semoga aja nggak ulang lagi uangnya, karena aku udah tahu aku kayak bentar aku kasih ke mereka saja deh yang kayak gitu biar nggak hilang. Kayak gitu mereka mau kata-kata gue tahu kan gue dari terus yang di aku bilang tahu lah alasan itu mah aku kan orangnya gampang ngerasa ya jadi kayak seakan-akan mereka ngomongin kamu iya gitu. aku ngerasa karena mereka tuh lihat aku nggak mangkas langsung bilang kayak gitu kan juga otomatis kayak ngomongin aku nih gitu. Terus waktu jam matematika pulpennya si itu tuh si salah satu dari seorang itu hilang. Jadi matematika kemarin di lab itu dia tuh kayak satu baris gitu. Dan si satu setengah tuh ada ke belakang ke arah aku. Ini juga di sana, tapi aku nggak tahu kalau ada pulpen. Aku ambil tas, buka tas, aku ambil dispik, aku ambil pulpen. Aku buat nulis. Tiba-tiba sih dia bilang, kok pulpenku nggak ada? Itu pulpenku kecil. Aku enggak, Tapi sama ya maksudnya. sama, karena kebanyakan padahal pulpen itu di kelas. Terus dari itu pulpenku kan aku bilang, enggak, aku nggak dari kami tempat suruh. Jadi aku pulpen hilang, nggak ada di meja di sini. Dia nggak ada, terus aku nggak ada, aku nggak ada ngambil. Terus sampingku sama dia tuh ketetapan lagi dia bilang, terus biarin gitu. Terus kayak ya dia langsung masuk ke depan lagi. Padahal pulpenku ada 3 sebelumnya, yang satu hilang di kelas, yang satunya yang 2 di dispute. Jadi kayak aku masih punya 2 pulpen di dispute itu. Terus kayak wah ya udah sih aku nggak ngambil juga, ngapain aku nggak salah. Terus aku coba cerita ke mamaku pulangnya, mama bilang udahlah teman kayak gitu nggak usah di itu lagi. Ya gimana ya bu, aku jadi kayak yang dulunya aku tuh Cukup banget. aku tuh dulu deket banget sampai aku tuh beberapa ketemu mereka tuh kayak excited banget. Terus kayak aku tuh kayak kalau masuk sekolah tuh sekarang tuh agak gimana gitu. Gak sesemangat yang dulu. Iya, kalau dulu masuk sekolah ketemu mereka aku seneng. Kalau sekarang enggak. Karena sekarang di kelas juga nggak sedekat dulu, tapi tetap ngobrol nggak? Kalau ngobrolnya sih jarang-jarang juga. Apalagi tadi pagi aku tuh dibilangin sama salah satu circle mereka, dia bilang ke aku pulpennya ini balikin, jangan diambil. Aku bilang nggak ada ngambil, aku dibilangin. Terus aku karena mungkin mereka ngiranya gak mau aku dibilang sekretaris OSIS gak bisa jujur, ngambilan juga suka ngambil barang orang juga. Aku nggak jadi bendahara juga, jadi bendahara nggak tahu deh uang OSIS gimana. Kayak masih sakit. Dan ngomong kayak gitu lewat orang atau kamu dengar sendiri? Awalnya bilang ke aku, tanya ke aku, rupanya ini balikin. Aku bilang gak ada ngambil, terus dia jalan ngomong gitu. Tapi kamu dengar. Iya, Kayak gitu. karena dikeras-keras itu. Kalau dari menurut kamu dari masalah kamu tuh rating nih dari 1 sampai 10, 1 itu paling ringan, 10 itu paling berat. Kira-kira masalah kamu di rating berapa? 8 itu udah masalah yang agak berat gitu ya. Oke. Nah, dari semua cerita nih kan permasalahan tentang pertemanan ya. Kira-kira yang ingin kamu rubah itu apa sih? Yang ingin kamu rubah dari masalah ini, atau apa sih yang pengen kamu perbaiki dari masalah-masalah ini? Masalah itu mereka tuh bilangnya tuh kok berawal dari aku yang keseringan ikut lomba. Awalnya lomba IPS, terus lomba paduan suara, terus lomba apa lagi gitu, sama acara OSIS. Mereka bilang kayak aku tuh gak ada waktu buat main. Jadinya aku tuh sempet bilang, kalian pikir jadi aku tuh gak capek? Aku juga capek kalau emang harus ada gini terus. Aku juga pengen istirahat, pengen main juga. Aku juga pengen main sama kalian lagi, nggak kayak gini. Tapi di lain sisi juga aku masuk OSIS karena aku juga pengen. Jadi kayak aku awalnya lumayan nyesel masuk OSIS, dan aku juga awalnya lumayan nyesel buat ikut lomba-lomba gitu. Akhirnya
istirahat dulu kali Itu ya. gara-gara pertengahan itu atau karena pikiran kamu yang Aku juga pikir kayak aku kayaknya capek deh kalau udah ada Banyak masalah hal. terus tiba-tiba kalau bikin lomba juga itu kan kayak capek kan, jadi kayak aku pikir istirahat dulu aja lah, aku tolak. Terus waktu kemarin OSIS itu juga aku sempat beberapa kali ada acara OSIS aku tuh kayak nggak fokus. Oke. Terus hal yang pengen kamu perbaiki apa nih kira-kira dari itu semua dari yang sudah dijelaskan? Yang ini tujuan kamu setelah bercerita ke Bu Ami nih tentang masalah ini, kira-kira yang ingin kamu perbaiki itu apa? Kan kamu tadi menjelaskan banyak sekali nih masalah tentang masalah tentang perasaan kamu ketika sekarang udah nggak semangat ya, nggak sesemangat dulu ketika berangkat sekolah. Pak dulu kan masih semangat karena teman-teman juga baik-baik, karena merasa teman-teman kamu juga nggak sejahat yang sekarang, kamu kan kayak gitu. Kira-kira yang ingin kamu itu apa? Apa perasaan kamu yang ingin biar kamu sekolah bisa lebih semangat lagi, atau pengen pertemanan kalian menjadi lebih baik lagi, atau bagaimana? Kalau aku pengen apa ya, kayak merubah, jadi aku nggak langsung melihat orang dari tampangnya aja, tapi juga lihat dari sifatnya juga, karena bukan gimana, bukan perhitungan juga, tapi aku merasa kayak aku terlalu memberikan banyak uang ke mereka, tapi akhirnya malah sedikit. Jadi aku mungkin lain kali kalau dengan temen aku juga punya tujuan lagi, jangan sampai aku berkeluar Nggak langsung percaya sama orang ya, ketika kamu kan udah deket sama orang, ketika kamu kenal sama orang nih kamu bisa langsung percaya gitu sama orang, sudah percaya. Jadi yang pengen diperbaiki apa perasaan kamu biar nggak mudah percaya sama orang, atau yang mana itu? ya aku pengen aku kalau sampai saat ini ketemu sama orang yang awalnya baik, aku harus lihat sampai seterusnya dulu, mungkin agak lamaan biar aku nggak kejadian kayak gini lagi. Untuk kan kamu pengen nih biar kamu itu tidak mudah percaya, terus kamu juga kan dari masalah-masalah ini karena kamu tuh terlalu percaya sama orang, sehingga kamu berekspektasi nih, dia baik, jadi aku pengen dapat feedback yang baik juga gitu kan. Ketika aku udah berperilaku baik nih sama dia, aku udah berusaha untuk berteman, berusaha untuk beraktif, berusaha untuk jajanin, meluangkan waktu buat bermain, tapi ternyata balasan dia itu nggak sesuai dengan apa yang kita berikan gitu kan. Nah kira-kira dari semua itu apa yang sudah kamu lakukan untuk menuju ke tahap itu? Kira-kira Aku sekarang jadi kalau buat ngeluarin waktu buat main, aku sekarang jarang karena aku pengen mau memperbaiki diri dulu, apalagi kan aku udah main banyak waktu, aku mau coba buat nggak bolos lagi, karena kemarin sempat tanya mama, kamu dulu SD tuh jarang keluar uang ya di sekolah, kenapa sekarang jadi boros? Jadi kayak aku pengen nyoba buat aku simpen dulu uangku buat nanti siapa tahu aku ketemu sama temen yang baik, yang mau nerima aku apa adanya, yang mau ngertiin aku gimana, jadi nanti baru aku bakal percaya sama mereka. terus gue mau tanya juga dari kejadian-kejadian tadi, pasti ada respon-respon yang kamu lakukan. Kalau misalnya kamu sudah mengalami semua masalah ini, apa respon diri kamu yang sudah kamu rasakan? Apa kamu merasa senang, sedih, mungkin sampai menangis, atau sampai kamu nggak bisa tidur, atau mungkin nggak suka, jadi nggak doyan makan, atau gimana? Aku waktu itu sempet down banget, sampai beberapa hari aku kayak mereka kan bilang kayak kalau tuh gini, aku sempet kayak sering setiap malam nangis, kayak misalnya aku salah apa sama mereka gitu. Aku waktu itu juga mulai waktu itu aku juga sering ngurung diri di kamar, sampai aku gimana latihan taekwondo itu jadi kayak kacau semua gitu. Padahal yang beberapa hari waktu itu bakal ada pertandingan, tapi aku jadi jarang latihan karena aku ya Jadi tidak bisa mengontrol diri gitu ya. iya. Jadi yang harusnya kamu latihan jadi kamu nggak konsen, harusnya kamu sekolah jadi nggak semangat, harusnya kamu di rumah tetap merasa senang mengerjakan tugas dengan baik, malah jadinya sedih, nangis gitu ya. Oke.
Memang mau tanya juga nih, misalnya ketika suatu saat nih ada 10 keajaiban. Oke, jika suatu saat nih kamu akan menemukan 10 keajaiban, ketika kamu bangun tidur, tiba-tiba masalah yang kamu alami itu semuanya hilang. Jadi tiba-tiba kamu merasa happy lagi, kamu bisa nggak ada masalah dengan teman lagi, terus nggak ada masalah tentang hilang yang hilang itu tidak diulik lagi. Pokoknya semua masalah kamu itu hilang. Kira-kira perasaan kamu gimana? Aku tuh apa sih yang karena bisa ngerasain teman kelas maupun bisa kayak dulu lagi. Cuma kalau Saatnya jam ke-6 dimulai. mungkin jadi teman gak apa-apa, tapi kalau It's ketemu time to begin to six lesson. deket sampai bikin uang lagi kayaknya itu Udah nggak lagi. Tapi sih kamu bakal lebih senang ya, bakal akan lebih lega lagi gitu ya. Terus kira-kira ketika kamu senang, apakah tadi ketakutan-ketakutan yang kamu alami itu akan hilang atau mungkin biasa aja atau gimana? mungkin bakal ada sedikit, karena kan kalau kayak gitu kan namanya bisa dibilang trauma juga nggak sih, kalau trauma pertemanan gitu. Jadi mungkin aku bakal pelan-pelan terus bakal kayak ya gitu akan menerima, tapi tentunya pasti setelah ketika kamu masalahnya hilang pasti senang ya, pasti merasa lebih lega gitu ya. Nah, kalau kamu permasalahannya sudah hilang nih, apakah kamu nanti akan bisa fokus lagi terhadap taekwondo kamu, terus lebih fokus lagi terhadap sekolah kamu, ngerjain tugas juga lebih fokus, terus kira-kira masih bakal nangis-nangis lagi nggak di rumah? harusnya enggak. Udah enggak ya, jadi akan lebih fokus lagi ya, belajar lebih fokus, taekwondonya juga lebih fokus, lebih bisa mengontrol diri gitu ya. Oke, kita throwback lagi, kira-kira dulu sebelum masalah ini, apakah dulu kamu pernah mengalami hal yang sama kayak masalah pertemanan juga yang dulu-dulu? Enggak, karena aku dulu tuh orangnya tuh memang aktif gitu, cuman kalau deket-deket sama orang tuh deket sih deket, cuman nggak sampai deket sama itu. Jadi kayak aku baru ngerasain temen yang bener-bener deket sampai aku dibolehin main sama mama itu di SMP, karena dulu di SD tuh kan aku orangnya terlalu strict parenting, jadi aku tuh kayak tidak dibolehin Jadi di SM ini benar-benar ngerasa pertama kali ngerasain pertemanan yang begitu dekat, tapi tiba-tiba langsung juga merasakan masalah yang paling berat juga di pertemanan. Jadi sebelum itu kamu belum pernah mengalami masalah yang besar gitu ya. Dari masalah ini kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk merubah keadaan supaya nanti itu masalah kamu lebih baik, sekolah kamu seperti yang tadi sudah kamu bayangkan, ketika masalah hilang kamu akan lebih fokus belajar, kamu tidak akan nangis, terus kamu juga tidak akan lepas kontrol diri, jadi nanti kamu bisa fokus taekwondo dan lain-lain. Kira-kira rencana kamu apa untuk merubah tulang kamu supaya tidak terkungkung pada masalah itu terus? mungkin bakal ngambil sih hal positif. Aku tuh suka nulis, suka baca, suka mengekspresikan sesuatu gitu. Jadi ya mungkin aku bakalan kayak nulis sesuatu gitu. Jadi aku biasanya beli buku yang isi satu tag gitu. Jadi aku nulis cerita-cerita yang mungkin emang dari imajinasiku aja, tapi yang menggambarkan masalahku atau sesuatu yang aku rasain gitu. Jadi untuk meluapkan semua perasaan atau keluh kesah kamu bisa melewati tulisan gitu ya.
ketika orang lain berperilaku, bertindak, ngomong, ataupun pokoknya segala tingkah laku seseorang yang bukan dari diri kita, kelakuan orang lain, nah itu tuh adalah bukan kontrol kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, tidak selalu seperti itu. Jadi kalau kita hanya bisa mengontrol apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita terima, itu kita hanya kita yang bisa menerima, kita yang bisa mengontrol. Tapi ketika orang berperilaku, itu sudah bukan kontrol kita lagi. Jadi ketika orang berperilaku buruk, ketika orang tidak baik dengan kita, itu sudah bukan kendali kita lagi. Jadi yang bisa kamu kendalikan adalah perasaan kamu, pikiran kamu, perilaku kamu. Jadi ketika ada orang yang menilai kok nggak baik sama kamu, nah kamu hanya bisa mengendalikan perasaan kamu dengan lebih sabar, menanggapinya dengan baik. Oh mungkin orang itu berperilaku seperti itu, ada hal-hal yang membuat mereka berperilaku seperti itu. Nah kayak yang bisa kamu lakukan adalah ketika kamu sudah berusaha untuk memperbaiki nih, kamu sudah ada masalah dengan circle kamu tuh yang baru, yang pertemanan kamu yang paling deket nih, yang kelas 7 itu kan, yang satu kelas. Nah misalnya kamu sudah deket banget nih, udah deket, kamu tiba-tiba ada masalah, kamu sudah berusaha memperbaiki, jadi kan kamu bisa nih mengontrol diri kamu untuk supaya pertemanan kalian itu bisa lebih baik, bisa tidak ada masalah. Ketika ada masalah ya berarti nanti diperbaiki dengan baik-baik, tapi ternyata respon mereka itu tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, atau mungkin respon mereka itu tidak ingin pertemanan kalian justru baik malah selesai. Nah itu kan berarti bukan kontrol diri kamu sendiri, udah itu berarti urusan mereka. Intinya kamu sudah berperilaku baik, kamu sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan pertemanan kamu, kok ternyata mereka tidak merespon dengan baik, berarti itu sudah bukan kendali kamu lagi. Yang bisa kamu fokuskan tadi, ketika gimana caranya supaya kamu itu tidak terkungkung dalam masalah itu. Ketika kamu sudah memperbaiki kok belum baik juga, berarti fokus kamu sekarang adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, potensi diri, semangat belajar, terus gimana caranya supaya kamu bisa lebih baik dari hari kemarin. Kalau misalnya kamu tidak bisa, misalnya kamu berteman dengan orang yang tidak bisa kamu ajak untuk maju, untuk menggali potensi diri lebih baik di sekolah maupun di luar, ya udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Jadi kamu berusaha untuk pokoknya gimana aku bisa lebih baik dari kemarin gitu. Jadi nggak usah mempermasalahkan. Ketika kamu tadi juga dituduh mencuri, ketika mereka tidak bisa memberikan bukti dan kamu tidak merasa, ya kamu nggak usah merasa sakit hati, dan kamu merasa dituduh, kamu konfirmasi aja. Ketika mereka tidak menerima konfirmasi kamu, ya sudah, intinya kamu sudah menjelaskan apa yang kamu lakukan, kamu tidak berbohong, kamu dinyatakan di bukti juga kamu tidak melakukan hal seperti itu. Jadi kamu nggak usah terpukul atau nggak usah merasa sedih lagi, nggak usah merasa berkecil hati lagi. Toh juga selain berteman dengan mereka, kamu juga punya teman lain yang bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan kamu gitu. Oke? Ada lagi? Oke, jadi dari cerita kamu tadi sudah kita simpulkan masalah pertemanan yang ingin kamu tingkatkan itu gimana caranya tidak terlalu percaya terhadap orang lain, gimana caranya supaya ketika kita berbuat baik kita juga harus menerima kalau misalnya orang itu juga tidak memberikan timbal balik yang baik kepada kita gitu. Jadi kalau misalnya orang lain tidak membalas, ya sudah, berarti kamu selesaikan. Kamu bisa cari orang lain yang bisa menerima kamu, karena tidak semua orang itu bisa diterima. Mungkin kamu bisa berteman dengan orang yang bisa menerima kamu apa adanya, nggak kebanyakan menuntut. Nanti ketika kamu berteman kok kebanyakan dituntut, nanti kamu malahan capek sendiri. Semua berteman dengan orang-orang yang bisa menerima kamu apa adanya gitu. Kalau misalnya emang kamu ikut OSIS, itu kan untuk kebaikan toh. Masa kamu ikut OSIS terus kamu ikut kegiatan-kegiatan yang positif, malah mereka seakan-akan itu tidak menerima, ya udah kamu lebih fokus itu aja, nggak usah ke pertemanan gitu kan. Nah berarti kamu nyari teman aja yang bisa menerima atau satu pemikiran dengan kamu. Mungkin mereka punya pikiran yang berbeda dengan kamu. Terus dari semua masalah ini juga kami simpulkan tadi kita sudah
sudah menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah kamu itu dari supaya kamu tidak kepikiran terus nih kepada masalah kamu akan menulis cerita. Nah, kamu tuliskan ke dalam buku harian itu atau gimana? Enggak, biasanya aku beli buku sendiri yang terus itu aku bikin hiasan itu mungkin sesuai sama apa yang ada di buku itu. Aku tempel di luarnya, nanti dalamnya aku isi sama mungkin tokoh-tokoh fiktif yang aku bikin di aku sendiri. Aku tuliskan semua di situ. Mohon Tapi perhatian, dalam waktu masalah kami hampir selesai mirip sama ujian. Silakan meninggalkan ruang ujian. Jadi kamu akan menuliskan kisah kamu ini dalam buku gitu ya, tuang dalam buku. Jadi kayak seakan-akan kamu membuat novel. Terus, jadi kita sudah menemukan solusi dari masalah kamu ya. Oke, gimana perasaannya, sudah lebih lega setelah bercerita? Oke, Bu Ami tadi sudah menyimpulkan. Terus kita sudah menemukan titik terang apa solusinya. Kamu juga sudah menyetujui solusi itu. Oke, selanjutnya kita sudah menemukan solusi yang sudah ditentukan. Nanti kamu ke depannya akan ngapain untuk menyelesaikan masalah ini. Sebelumnya Bu Ami berterima kasih sama kamu sudah terbuka, sudah bercerita dengan sukarela tanpa ada yang ditutupi. Bu Ami mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan ini ternyata sudah bel dan waktunya sudah habis. Kita sudah menyelesaikan waktu 50 menit. Ada yang ingin disampaikan lagi? Itu aja. Oke. Semoga kedepannya nanti kamu bisa berteman dengan orang-orang yang baik, bertemu dengan orang-orang yang baik. Pokoknya tetap semangat, kejar karir kamu, kejar apa yang kamu sukai selagi itu positif. Jangan peduli omongan orang yang negatif-negatif. Pokoknya berusaha untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Gitu ya. Mungkin dari kami itu saja. Nanti kalau misalnya suatu saat kamu ada keluhan lagi atau mungkin ada hal yang ingin disampaikan lagi, bisa langsung menemui Bu Ami Purwapika. Nanti kita bercerita, kita sharing-sharing lagi, gitu ya. Oke, untuk